Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenapa saya harus membahas tentang Pancasila? Karena sejak dulu Pancasila sudah landasan dasar negara kita. Pancasila sudah dimusyawarahkan, mufakatkan bahwa landasan dasar negara kita berlandaskan Pancasila. Karena pendiri bangsa kita sudah paham betul dan apa yang ada di Indonesia, yaitu berbagai ras, suku, agama, budaya, bahasa, semua menjadi satu. Namun semua itu percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bahwa meyakini semuanya itu berketuhanan. Maka dari itu para leluhur bangsa kita, pendiri bangsa kita Indonesia sudah mengetahui semua itu, maka bermusyawarah dan dimufakati semuanya bahwa landasan dasar negara kita adalah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Saya ingin membahas satu persatu yang namanya Pancasila. Kenapa leluhur kita dulu tercetusnya hanyalah Pancasila? Yaitu Pancasila ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dan semua agama, semua orang yang ada di Indonesia semuanya berketuhanan. Dan semua agama mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tunggal. Ketika manusia sudah berketuhanan, sudah bertuhan, maka dia akan menjadi manusia seutuhnya. Ketika menjadi manusia seutuhnya, maka akan tergambarkan oleh sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika manusia sudah berketuhanan, dia akan menjadi manusia seutuhnya, yaitu dia tidak mementingkan yang namanya hawa nafsu seperti binatang. Jadi dia tidak ingin nafsu seperti binatang dipelihara, yaitu mengendalikan hawa nafsunya untuk kepentingan pribadi, tapi dia ingin menjadi manusia seutuhnya ketika dia sudah berketuhanan, yaitu akhirnya menjadi manusia seutuhnya, bisa mengendalikan sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri manusia. Akhirnya dia bisa memutuskan keadilan. Akhirnya sudah menjadi, ketika memutuskan persoalan akhirnya bisa adil. Dan setelah adil pasti akan beradab, yaitu memanusiakan manusia. Itu menghargai pendapat orang lain tersebut. Ketika semua itu sudah memenuhi persyaratan sila yang kedua, akhirnya mencapai yang namanya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yaitu ketika sudah memahami sila yang kedua dan pertama, akhirnya menemukan persatuan. Akhirnya menyadari ketika manusia sudah mengenal Tuhan dan menjadi manusia seutuhnya, tidak mementingkan ego atau nafsunya seperti hewan itu, nafsu hewan, maka dia akan menerima adanya perbedaan, akhirnya bisa menjadi satu. Dan gitu. Ketika sudah menemukan persatuan Indonesia, sudah bersatu di dalam dirinya, kebaikan ini, akhlak, bisa menghargai seseorang, maka akan terciptanya sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setiap mau memutuskan persoalan tentang bangsa, kita harus bermusyawarah. Ketika bermusyawarah pasti ada yang namanya manusia, pasti ada pemikiran perbedaan. Nah, di dalam perbedaan ini, ketika kita sudah memahami tentang ketuhanan sila pertama, tentang sila kedua, tentang sila ketiga, maka kita bermusyawarah pun akhirnya kita bisa menerima adanya perbedaan, mana yang baik, mana yang tidak. Akhirnya kita bisa memutuskan yang namanya keadilan.
akhirnya terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila yang kelima. Gitu. Sila kelima akhirnya ketika semua sudah memahami sila pertama, sudah memahami sila kedua, sila ketiga, sila keempat, maka akan menemukan yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mereka yang sudah memahami tentang ketuhanan, maka dia akan memanusiakan manusia dan menjadi manusia seutuhnya. Akhirnya tidak mementingkan egois yang ada di dalam diri, tidak mementingkan hawa nafsu seperti hewan, tapi mereka mementingkan untuk kemaslahatan umat manusia, untuk berbagi kepada semuanya. Akhirnya terciptalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena sudah mementingkan kepentingannya bangsa dan negara. Apa yang kita bisa berikan kepada bangsa, bukan apa yang kita dapat dari bangsa ketika kita mengabdi kepada negara, kan gitu. Bukan sebaliknya, kita mengabdi kepada negara, kita berpikir apa yang harus saya keruk dari bangsa kita. Tidak seperti itu. Namun ketika kita sudah yakin ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, maka kita harus berpikir apa yang dapat saya berikan kepada bangsa dan negara. Gitu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Salam toleransi dari saya, Muhammad Minan.